Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Awaliyah, NIM 201702202175 dari kelas Agribisnis C 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas desain teknik pemberdayaan masyarakat mengenai lembaga swadaya masyarakat yang bernama WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. WALHI merupakan lembaga lingkungan hidup independen non-profit yang didirikan pada 19 Desember 1989 di Jakarta, di mana jumlah anggotanya sebanyak 487 lembaga yang berasal dari lembaga non-pemerintah dan lembaga pencinta alam, serta 203 anggotanya yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Lembaga ini secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. Pada tanggal 19 September 1986 diadakan dialog terkait lingkungan hidup hingga akhirnya dapat disadari bahwa pentingnya mendirikan forum untuk menampung segala aspirasi mengenai perjuangan pelestarian lingkungan hidup. Forum ini nantinya akan membuat informasi, mempermudah dalam koordinasi antar aktivis, sehingga terbentuklah WALHI Yogyakarta atas persetujuan dari WALHI Nasional. Kemudian WALHI Yogyakarta secara resmi menjadi forum daerah. WALHI Yogyakarta itu sendiri saat ini beranggotakan 33 anggota masyarakat dan kelompok pecinta alam, di mana WALHI Yogyakarta berlokasi di Jalan Nyi Pembayun nomor 14A Karangsamalo, Kota Gede, Yogyakarta. Visi dari WALHI yaitu bersama masyarakat mewujudkan gerakan sosial lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian misinya ada dua. Yang pertama, menggalang dukungan publik untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan hidup melalui organisasi yang mandiri dan akuntabel. Yang kedua, memberdayakan masyarakat melalui pendidikan populer untuk pelestarian lingkungan hidup. Struktur organisasinya, di mana WALHI itu sendiri memiliki jajaran tertinggi yaitu direktur. Kemudian di bawahnya ada sekretaris dan bendahara serta divisi program kerja dan anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fokus program pemberdayaan. Fokus di sini pada dasarnya mensinergiskan upaya-upaya advokasi lingkungan hidup. Kegiatannya meliputi dialog mengenai kebijakan, perorganisasian, masyarakat, dan menghimpun aliansi kekuatan rakyat serta penggalangan dana publik yang bertujuan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. WALHI merupakan lembaga lingkungan hidup yang melakukan advokasi di 4 kawasan, yaitu kawasan Merapi, kawasan Menoreh, kawasan perkotaan, dan kawasan pantai selatan. Saat ini, proyek yang sedang dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat WALHI adalah pendampingan kepada masyarakat di Desa Keningar, di daerah Merapi dengan mengusulkan perhutanan sosial dikarenakan adanya isu tikus tambang dan adanya erupsi Merapi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk dan sekarang dijadikan sebagai taman nasional. Dalam pola kemitraan lembaga swadaya masyarakat WALHI melakukan pola dengan perangkat desa dan pemerintahan dalam melakukan program kerjanya, di mana kemitraan ini terlaksana untuk mendapatkan data-data penduduk dari kantor desa sehingga WALHI mudah untuk melakukan program kerja. Setelah itu WALHI akan melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat biasanya sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian ada tahap program pemberdayaan. Yang pertama ada analisa sosial. Dalam melakukan survei ke lokasi yang menjadi sasaran dan mulai mencari isu-isu masalah yang berkembang di masyarakat dan melakukan rapat kerja internal untuk membahas isu masalah tersebut untuk dijadikan topik permasalahan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan masyarakat. Yang kedua ada need assessment. Pada teknik ini untuk mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan sehingga dapat diperoleh data mengenai kebutuhan pelatihan. Lembaga swadaya masyarakat WALHI ini berfungsi hanya sebagai tempat untuk berdiskusi. Yang ketiga ada pembuatan rancangan program. Pada tahap ini melihat bagaimana caranya agar masyarakat bisa mandiri dan melihat pelatihan apa yang dibutuhkan dengan melihat pola atau potensi yang ada pada masyarakat. Kemudian melibatkan stakeholder yang memiliki pengaruh dalam bidang rancangan program pemberdayaan. Yang keempat, implementasi pelaksanaan program. Pelaksanaan program yang sedang diimplementasikan oleh LSM WALHI itu sendiri yaitu pendampingan kepada masyarakat di Desa Keningar di daerah Merapi. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan seminggu sekali dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk melihat proses kemajuan program pemberdayaan dan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan program dan tindak lanjut program selanjutnya.
Dalam teknik fasilitasi itu ada dua. Yang pertama ada pendampingan dan kedua ada training. Yang pertama pendampingan. Pendampingan itu menggunakan prinsip, metode, dan strategi pendampingan. Yang pertama, prinsip pendampingan. Pada prinsip pendampingan, yang pertama menjelaskan mengenai prinsip kawan, sebaya, atau kemitraan, yaitu dalam menjalankan program menggunakan prinsip ini karena keduanya memiliki pandangan yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, prinsip saling asuh, asah, asih. Adanya hubungan yang dilandasi menurut LSM Walhi bahwa wajib saling membantu, mengayomi, dan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ada metode pendampingan. Metodenya ada dua. Yang pertama ada konsultasi. Dengan melakukan konsultasi, membuat pendampingan terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban solusi pemecahan masalah terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua ada konseling, yaitu membantu masyarakat mengatasi masalah dan potensi yang dimiliki, membuka alternatif-alternatif solusi, mendorong masyarakat mengambil keputusan masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada strategi pendampingan. Dalam strategi pendampingan ada 4 cara. Yang pertama, mencari tahu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, mendorong masyarakat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, mendengarkan dan mengkaji laporan permasalahan dari masyarakat. Yang keempat, merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama masyarakat. Teknik fasilitasi yang kedua yaitu training. Yang dilakukan Walhi kepada masyarakat memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, LSM Walhi itu sendiri melakukan pengamatan ke desa yang mengalami masalah. Kemudian melakukan kegiatan sosialisasi yang terkait masalah yang sedang dihadapi dan memberikan solusi kepada masyarakat. Yang ketiga, diskusi kepada masyarakat dalam melakukan program yang dilakukan. Keempat, menentukan waktu untuk melakukan program kegiatan. Dan yang terakhir, melaksanakan pelatihan yang sudah dijadwalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.